Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Bi khairin walhamdulillahi alal mu'minati haqqan. Baik, ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Datang bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga like di setiap postingan dari IB Times. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, klik share. Baik, sudah hadir di ada Kang Boy dari Studio Malang. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang. Baik Kang, kalau yang kemarin itu kita sudah menyelesaikan kajian tentang ngaji kitab-kitab terkait dengan Al-Fatihah, namun ada perlu yang masih di highlight gitu ya Kang. Masih ada sesuatu yang harus dikunci-kunci gitu, biar pemahamannya itu bisa komprehensif dan ini universal seperti itu. Monggo Kang, tidak berpanjang lebar, waktu kami berikan sepenuhnya kepada Kang Boy. Baik, terima kasih Mbak Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IB Times, pecinta program ngaji Tafsir Al-Manar. Terakhir minggu lalu kita sudah sampai kepada masih melanjutkan sampai kepada perdebatan tentang Bismillah. Nah, itu. Apakah Bismillah itu merupakan ayat dari Al-Quran atau tidak? Kita sudah menyebut di sini beberapa kelompok yang setuju, yang mengatakan bahwa al-basmalatu ayatun min suratil Quran. Jadi Bismillah itu merupakan ayat dari surat-surat dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjutkan wa ba'du sahabati wa tabi'ina min ahlil madinati. Nah, itu. Jadi beberapa sahabat dan tabi'in dari kalangan ahlul Madinah juga mengikuti pandangan bahwa al-basmalah itu ayatun min suratil Quran. Min kulli suratin fil Quran. Nah, kemudian wa syafi'i fil jadidi. Syafi'i fil jadidi maksudnya apa gitu. Ya, kita tahu bahwa Syafi'i kan punya dua pandangan. Punya perubahan fatwa dalam fatwa-fatwa fikihnya itu kan. Jadi yang lama ketika dia tinggal di Irak, kemudian pindah ke Mesir. Ketika di Irak punya satu fatwa, punya kumpulan-kumpulan fatwa yang mungkin karena situasi masyarakat, situasi sosial politik yang berbeda sehingga tantangan dan situasi perkembangan fatwa-fatwa ketika di Irak itu di Baghdad kemudian diperbarui menjadi fatwa baru sehingga disebut sebagai qaul jadid, itu yang di Mekah, yang di Mesir, dan qaul qadim itu yang di Irak atau Baghdad. Nah, itu jadi fil jadid wa bahu wa Tsauri wa Ahmad. Nah, kemudian ada juga yang mengikuti pandangan itu As-Tsauri wa Ahmad fi ahadi qaulaihi. Nah, itu. Jadi ada juga Ahmad, Imam Ahmad As-Tsauri, Imam As-Tsauri di salah satu pandangannya juga begitu. Wal Imamiyah, bahkan Imamiyah, Syiah Imamiyah itu termasuk yang berpandangan begitu. Dzalika min ulama'i sahabati, dan dari ulama-ulama di kalangan sahabat itu adalah Ali, ya, Ali. Kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah, itu dari kalangan ulama sahabat. Jadi kalau kita lihat dari para sahabat itu yang berpandangan bahwa al-basmalah itu ayatun min kulli suratin fil Quran, itu ada Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar,
dan Abu Hurairah. Nah, gitu ya. Antara lain. Wa min ulama ittabi'ina Sa'id bin Jubair. Nah, gitu. Sa'id bin Jubair. Wa Atha wa Zuhri. Ada Atha, ada Zuhri. Kemudian wa Ibnul Mubarak. Namanya Ibnul Mubarak. Kemudian dan pandangan mereka itu didasarkan kepada ijma'us sahabati wa man ba'dahum ala itsbatiha fil mushafi awwala suratin siwa suratin baro'ah. Nah, jadi pandangan semuanya tadi itu kan berarti para pendukung pandangan pertama bahwa basmalah itu merupakan bagian ayat dari setiap surah di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, hujjah yang paling kuat wa aqwa hujjajuhum wa aqwa hujjajihim itu alasan yang paling kuat ajukan itu adalah ijma' sahabat wa man ba'dahum dan orang-orang yang datang sesudah sahabat berarti tabi'in ala itsbatiha fil mushaf. Penetapan al-basmalah itu fil mushaf sebagai apa? Awal suratin, sebagai awal surat, siwa suratil baro'ati. Nah, siwa suratin baro'ati. Siwa surah selain itu, kecuali ya, selain surat Al-Baro'ah. Baro'ah itu apa, Kang? Baro'ah itu taubat atau taubat, nama lain dari surat taubat itu loh. Nah, Baro'ah itu nama lain dari at-taubah. Nah, gitu. Ma'al amr bitajridil perintah untuk menghindari menghindari ya atau membersihkan lah kira-kira gitu. Ya. Quran dari kulli ma laisa minhu, dari segala sesuatu yang bukan merupakan dari Al-Qur'an gitu ya. Walidzalika lam yaktubu, karena itulah mereka tidak menulis yaktubu ya. Ya. Amin. Amin itu enggak ditulis di dalam Al-Qur'an. Di akhiril Fatihati, di akhir surat Al-Fatihah. Dalam salat kan kita membaca Al-Fatihah. Dalam salat yang berjamaah dan bersifat jahar, kemudian setelah waladolin ada amin. Tetapi dikatakan di sini lam yaktubu, para sahabat itu tidak menulis amin di akhir surat Al-Fatihah. Wa haditsu minha ma akhrajahu Muslim. Karena ada hadis-hadis yang yang menyatakan tentang itu tadi basmalah maupun larangan untuk memasukkan hal-hal yang tidak dari Al-Qur'an sebagai bagian dari Al-Qur'an. Ma akhrajahu Muslim fi shahihihi. Nah, jadi di dalam Sahih Muslim itu ada ayat, ada hadis yang menegaskan kepada itu. Yaitu warawa Abu Dawud bi isnadi sahih an Abi Abbas. Jadi dari Abu Dawud dan isnadnya atau salurannya itu adalah melalui Abbas. Sahih ya, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW kana la ya'rifu faslu surati. Jadi ketika menerima wahyu berangsur-angsur, lalu wahyu itu terbentuk menjadi satu surat yang penuh, sempurna begitu. La ya'rifu kana Rasulullahi la ya'rifu faslu surah. Nabi Muhammad tidak tahu batas, pemisah antara satu surat dengan yang lainnya. Wa fi riwayatihi inqidha'is surah, dan dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi tidak mengetahui inqidha' akhir itu. Pungkasan surat itu sampai mana gitu. Kata yanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Sampai turun bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau surah ayat-ayat turun misalnya, maka ini berarti bagian dari surat ini, dan Nabi tidak tahu ini sampai mana akhirnya. Baru setelah turun malaikat Jibril datang dengan wahyu baru,
tapi wahyu itu diawali dengan bismillah, maka itu berarti surat baru. Nah, gitu. Berarti untuk penanda ya, Kang. Bismillah itu penanda sebagai akhir dari wahyu yang diturunkan tadi, gitu ya. Betul. Ini gitu. menarik ya, menarik sekali. Kemudian warawa Abu Dawud isnadi tadi karena la ya'rifu faslal surati. Wa fi riwayatin inqidha is-surati. Inqidha as-surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajahu al-Hakim, hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Hakim fil Mustadrak, dari buku kumpulan hadis al-Mustadrak, wa qala sahih ala siratis saykhaini. Dan hadis ini sahih dari dengan jalur Saikhoni. Nah, itu. Bukhari Muslim ya, Kang. Ya, kita dulu sudah pernah bicara tentang Saikhoni ya. Wa rawa ada rukutni min hadisi Abi Hurairah. Dan ada rukutni juga meriwayatkan hal yang kurang lebih sama dari jalur Abu Hurairah. Fa akhraja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qara'tum alhamdulillah ay surat alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Nah, jadi Nabi Muhammad bersabda bahwa jika kalian membaca alhamdulillah atau surat alhamdulillah, maksudnya surat alhamdulillah berarti keseluruhan ya. Oh ya. Faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim. Limada, nah, pasti ada pertanyaan begitu kan? Limada la budda alaina an naqra'a basmalata idza qara'na alhamdulillah. Nah, itu maka jawabannya adalah dalam hadis ini disebutkan fa innaha ummul qur'ani. Karena sesungguhnya itu semuanya adalah Ummul Quran. Fatihah itu ya. Berarti kan itu semuanya bagian dari Al-Fatihah. Mana tadi? Wasabul fa innaha Ummul Qur'ani wasabul matani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Nah, begitu. Dan Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ini 7 ayat yang diulang-ulang. Wa basmalatu wal basmalatu ihda ayatiha. Wa bismillahirrahmanirrahim di sini disebutkan lengkap ya. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayatnya. Nah, gimana? Gini Kang, kalau tadi kan menyebutkan ashabul masani itu kan 7 ayat yang berulang-ulang. Ya. Sebenarnya yang disebut dengan 7 ayat yang berulang-ulang itu karena memang dibaca ketika kita sholat atau memang ada anjuran untuk sebelum kita membaca Al-Quran gitu ya. Jadi kita membaca Al-Fatihah dulu gitu sehingga disebut ashabul masani itu. Seperti apa Kang itu? Ya, yang paling populer pendapat itu mengatakan karena minimal dalam satu hari seorang muslim itu membaca Al-Fatihah 17 kali karena sholat kita yang 17 rakaat minimal dalam satu hari. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan surat yang lain, baik itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah malam, sholat duha dan lain-lain, pasti bisa lebih banyak lagi. Gitu. Diulang-ulang. Jadi itu pandangan. Belum lagi kalau dibaca untuk hal-hal yang lain, berarti kan diulang lagi ya gitu. Nah, oke. Sampai mana tadi? Wadahaba Malik. Malik berpendapat wa ghairuhu dan juga orang-orang yang selainnya min ulama Madinati. Jadi pandangan ulama lain dari Ahlul Madinah selain Malik juga berpandangan itu. Wal Auza'i wa ghairuhu min ulama Syam. Nah, jadi Al-Auza'i dan ulama-ulama Syam yang lain, wa Abu Amr wa Ya'qub min Qura'il Basrah. Kemudian ada Abu Amr dan Ya'qub, juga ulama-ulama lain dari kalangan
ahlul qura itu ya. Ahlul qura Basrah, jadi ahli-ahli Al-Qur'an dari Basrah, ila annaha ayatun mufradatun unzilat li bayani ru'usis suwari wal fasla bainaha wa alaihi al-Hanafiyah. Itu jadi ini berpandangan bahwa bismillah itu ayatun mufradatun, ayat tersendiri. Nah, jadi dari sini kita lihat ulama-ulama mana yang berpandangan bahwa bismillah bukan bagian dari ayat, bukan dari surat Al-Fatihah gitu. Termasuk di dalamnya adalah Malik dan beberapa kalangan dari ulama Madinah. Lalu ada Auza'i dan beberapa ulama Syam. Kemudian Amru, Abu Amr dan Yakub dari Qura al-Basrah menyatakan anaha ayatun mufradat itu. Berarti sendiri gitu, tersendiri, ayat tersendiri unzilat libayani ru'usis suwari yang diturunkan khusus untuk menjadi penanda kepala ya Pak ya. Pemula itu, permulaan dari dari surat-surat wal faslu bainaha dan pemisah di antara surat-surat itu. Itu ya. Wa alaihi al-Hanafiyah. Dan demikian juga mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya juga sama berpandangan bahwa al-basmalatu itu laisa minal fatihati. Oke. Wa qala Hamzah min Qura'il Kufati wa rawa an Ahmadin annaha ayatun minal fatihati duna ghairiha. Nah, gitu. Tetapi ada pandangan yang lain lagi. Hamzah kalangan Qura' Kufah kemudian meriwayatkan dari Ahmad anahu ayatun minal fatihati. Bismillah itu ayat dari Al-Fatihah. Duna ghairiha. Tapi ayat surat-surat yang lain tidak, kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 pandangan yang menarik ini. Satu, bahwa al-basmalatu ayatun minal fatihati. Min kulli surah. Wa kulli suratin. Gitu. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa al-basmalatu laisa min kulli suratin li'annaha ayatun mufradatun. Nah, itu ayat sendiri pokoknya yang tidak menjadi bagian dan khusus diturunkan unzilat libayani ru'usis suwari yang memang khusus diturunkan sebagai penanda awal surat baru wa in qidaiha gitu dan selesai supaya orang mengetahui itu in qida akhir surat itu akhir selesainya surat itu. Pandangan yang ketiga adalah dari kalangan Qura' al-Kufah, Qura' Kufah itu ahli-ahli Quran dari Kufah itu menyatakan bahwa al-basmalatu suratun ayatun min suratil Fatihati. Walakin nah gitu, tetapi untuk yang surat yang lain tidak, gitu kan. Minimal dari 3 pandangan ini kita lalu bisa mengetahui limadza ikhtalafal muslimuna indama yusalluna ba'duhum yaqra'unal basmalata jahran itu wa ba'duhum yaqra'unal basmalata sirron. Nah, itu jadi itu kita lalu tahu ya kan. Kenapa itu terjadi? Nah, yang kita inginkan dengan pandangan seperti ini adalah supaya masyarakat tidak terjebak kepada perdebatan yang seperti itu. Artinya bagi liman qala annaha minal fatihati fayaqra'una jahron fi sholati falyatafaddal, gitu saja. Bagi mereka yang meyakini bahwa surat al-basmalah ayat bismillah itu ayat dari surat Al-Fatihah dan membacanya secara jahar di dalam sholat, falyatafaddal, kita persilakan saja. Dan sebaliknya liman yatayakon itu bahwa bagi siapa yang meyakini yang sebaliknya falyatafaddal aidon gitu. Iya Kang, ini
memang sering sekali hal yang sepele gitu ya, tapi sering sekali terjadi kayak khilafiyah gitu, perdebatan, perselisihan terkait dengan sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam setiap surat apa hanya Al-Fatihah saja atau bagaimana gitu. Memang sering kali gitu ya terjadi kebingungan kayak gitu. Nah, ini sudah terjawab ya teman-teman. Jadi memang beberapa memang bahkan di kalangan ulama saja, di kalangan mufasir saja juga ada ini apa beda pandangan dalam hal ini seperti itu. Baik Kang, monggo masih 10 menit lagi kita lanjutkan. Oke, 10 menit lagi. Jadi sampai situ, itu tentang basmalah. Kemudian kita lanjutkan di halaman pasti 37 ya. Waqad qala al-ustadzul imam al-Qur'anu imamuna. Nah, gitu. Imam itu imam Al-Qur'an itu Ustadz Imam Muhammad Abdul menyatakan Al-Qur'anu imamuna. Quran itu adalah imam kita. Wa qudwatuna. Teladan kita. Apa? Qudwah itu teladan. Gitu. Apa juga tujuan yang kita tuju gitu. UUD. Faftatakahu bihadhil kalimati irsyadun lana. Nah, jadi pembuka apa surat Al-Fatihah itu, jadi Quran itu adalah imam kita. Quran itu adalah qudwah, teladan bagi kita. Itu. Faftatakahu. Kemudian Al-Quran itu ternyata dibuka itu bihadhil kalimah dengan kalimah ini, dengan kata ini, yang maksudnya berarti kata Ustadz Muhammad Abdul itu amanahnya adalah irsyadun lana. Itu tidak lain merupakan petunjuk bagi kita, itu mengarahkan kepada kita, pengarah bagi kita. Bi an taftaha a'malana biha. Nah, jadi itu merupakan irsyad, petunjuk bagi kita untuk selalu membuka, ya, mengawali a'malana, perbuatan-perbuatan kita, bismillah gitu. Biha berarti rujuk, roji atau roji ilal basmalah. Fama mana hada? Lalu apa makna ininya? Ya, ini maknanya. Laisa manahu an naftaha amalana bismillah min asma'illah. Ta'ala bi anna taqurahu ala sabili tabarruk awil isti'anah bihi bal annaqula hadal ibarah fa innaha matlubatun lidzat. Ini agak filosofis ini. Pembahasannya agak filosofis. Laisa manahu an naftataha amalana bi ismin min asma'illah. Jadi laisa manahu tidak berarti maknanya adalah bahwa kita membuka atau mengawali perbuatan kita bi ismin min asma'illah dengan salah satu nama dari nama-nama Allah. Bi anna dzkurahu ala sabili tabarruk, yang dibaca dengan tujuan tabarruk. Wah, ini puritan betul ini ya. Jadi tabarruk itu apa Kang? Keberkahan, meminta keberkahan gitu. Itu meminta berkah. Nah, gitu loh. Jadi kata Imam Muhammad Abdul di sini, tapi jangan lantas kemudian menyebut nama-nama an-naftataha amalana bi ismin min asma'illah itu bi anna dzkurahu ala sabili tabarruk. Tujuannya untuk tabarruk, ya. Awil isti'anati, atau pertolongan, meminta pertolongan itu. Bal annaqula hadhil ibarah fa innaha matlubatun lidzatiha. Jadi tetapi kita membaca bismillah itu gitu ya, annaqula hadhil ibarah. Ya, al-ibarah di sini itu maksudnya kalimat ya, bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha matlubatun lidzatiha. Memang dari dirinya sendiri itu sudah sesuatu yang inherent harus kita lakukan. Nah, gitu. Jadi filosofis, makanya saya katakan ini filosofis sekali bahasan pada paragraf kecil ini, yang intinya tujuannya jangan tabarruk, jangan itu, tetapi memang kita sudah matlubah gitu, matlubah untuk mengatakan. Oke. Kemudian
di sisa waktu ini kita akan bicarakan tentang ini perdebatannya itu tentang nama. Kalau kita ingat Shakespeare ya, siapa yang mengatakan apa arti sebuah nama? Itu what's name, itu apa arti sebuah nama? Dan ternyata pada paragraf berikutnya ini perdebatannya juga tentang nama. Misalnya Rasid Ridho mengatakan aqulul an al ismu huwal lafdu alladhi yadullu ala dhatin minad dawat. Gitu. Jadi yang disebut dengan al-ism itu nama ya. Nama itu atau ismun di sini artinya apa? Apakah harus kita al-ismu di sini artinya nama atau kata benda? Coba. Dalam konteks ini loh ya. Kata benda kali ya Kang ya, lebih tepatnya. Nah, gitu atau coba apa? Ya. Al-ismu huwa lafdzul ladzi yadullu ala dhatin minad dawat. Berarti di sini kalau kita artikan, coba kita artikan. Nama adalah lafaz yang menunjuk kepada dari benda-benda. Nah, gitu. Ya nama ya sama saja sebenarnya. Iya. Artinya kalau ada benda nggak ada namanya kan juga sulit. Iya, betul Kang. Seperti hajar, seperti batu. Kemudian bahkan nama orang misalnya au makna minal ma'ani. Jadi nama itu juga makna minal ma'ani dari aneka makna ilmi wal farhi itu. Misalnya yang disebut benda tapi nggak kelihatan. Ilmu itu kelihatan nggak sih? Orang secara kasat emang enggak, tapi secara substansi Kang mungkin. Nah, makanya orang pintar itu nggak kelihatan karena dia punya ilmu. Gitu ilmunya nggak kelihatan sampai dia ngomong, sampai dia diajak kita baru dia kelihatan. Beda dengan harta. Kalau harta kelihatan, gitu. Tapi harta membawanya sulit. Kalau ilmu nggak sulit dibawa karena orangnya pergi kemana ya ilmunya ikutan gitu. Wal farhi dan kebahagiaan, kesenangan ya. Al-farh. Apakah orang merasa senang itu bisa dilihat? Dia mengatakan saya senang banget. Tapi bagaimana dia menggambarkan senang itu, happiness belum itu? tentu. Saya sekarang kelihatan bahagia kan, tapi padahal makanya tidak kelihatan itu. Makanya al-ismu itu ya dulu ala datin minad dawat atau makna minal ma'ani. Nah, gitu. Jadi itulah nama. Waqala Ibnu Saidah. Ibnu Saidah mengatakan itu ya. Ya. Huwa al-lafdzul maudu ala jawahir awil ard. Nah, itu. Apa namanya? Nama yang digunakan al-lafdzul maudu apa? Lafaz atau kata ya? Judul. Maudu itu apa sih? Yang ditempatkan. Ya. Atau apa? Al-lafdzul maudu. Kata yang berfungsi sebagai ya judul ya, tapi apa sih? Ya. Penyebut itu penyebut. Al-lafdzul maudu berarti kata penyebut alal jawahir awil arad. Pada hal-hal yang kelihatan atau nampak kan begitu. Gitu. Nah, sampai di sini dulu rupanya kita. Baik, Kang. Ya, seru sekali ya Kang ya. Hal-hal yang kecil kita sampai bahas sedetil-detilnya gitu. Nah, tentunya kita akan melanjutkan pada episode selanjutnya. Mohon maaf ini agak ada suara adzan tepat sekali pas adzan kita selesai gitu sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Nah, saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, subscribe channel Ternahits Abad 21. Jangan lupa like di setiap postingan dari IBTEM. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, silahkan klik share. Baik, saya Ninin Karlina dari Studio Solo dan Kang Boy dari Studio Malang di program Ngaji Kita bareng Kang Boy dan juga kru yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan khilaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.